Baik, saya mulai rekan-rekan semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati hadir di sini Bapak Wakapolda Metro Jaya, Bapak Brigjen Pol Dekananto, dan juga saya hormati Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Budi, dan juga hadir di sini Dirkim Polda Metro Jaya dan juga Dirtipit Narkoba Polda Metro Jaya, dan juga seluruh rekan-rekan media yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia pada sore hari ini kita dapat berkumpul, hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya mudah-mudahan hari yang penuh berkah untuk semuanya. Baik rekan-rekan media sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini Polda Metro Jaya akan menyampaikan hasil pengungkapan sejumlah tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap keamanan, ketertiban, moralitas masyarakat, ketahanan dalam keluarga, serta masa depan generasi bangsa. Dalam hal ini perlu kami sampaikan, pengungkapan ini ada tiga, mencakup tiga klaster utama, yaitu pengungkapan perjudian digital yang terafiliasi dengan aplikasi Hot51. Yang selanjutnya kedua adalah pengungkapan praktik perjudian yang berkamuflase sebagai tempat permainan atau yang kita kenal bernama time zone. Selanjutnya yang ketiga, yaitu capaian pemberantasan peredaran gelap narkotika dan obat keras berbahaya selama periode Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2026. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian ataupun langkah ini merupakan wujud komitmen dari Polda Metro Jaya dalam mendukung program prioritas pemerintah dan pelaksanaan cita-cita Bapak Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Selain itu, pemberantasan judi online turut menjadi bagian nyata dari komitmen kami untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Komitmen tersebut juga sejalan dengan transformasi operasional Polri yang presisi, khususnya dalam pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas dan peningkatan kinerja dalam hal penegakan hukum. Di Polda Metro Jaya, komitmen ini kami implementasikan melalui program Jaga Jakarta Plus, Jaga Warga, Jaga Lingkungan, Jaga Aturan, dan Jaga Amanah. Rekan-rekan media yang kami banggakan, kami tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga mengejar pengendali, jaringan, aliran dana, aset hasil kejahatan, dan pihak yang memfasilitasi tindak pidana. Pada klaster pertama perlu kami sampaikan bahwa Polda Metro Jaya mengungkap dugaan perjudian, pornografi digital, dan pencucian uang melalui aplikasi Hot51. Dalam perkara ini, penyidik telah mengamankan 8 tersangka perorangan dan juga menetapkan 5 korporasi sebagai tersangka serta menetapkan 1 orang warga negara asing
asal Tiongkok sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Hasil penyidikan menunjukkan aplikasi tersebut diduga digunakan untuk perjudian dan secara langsung bermuatan pornografi. Penyidik juga menemukan penggunaan pola perusahaan cangkang dan penyamaran aliran dana dengan perputaran transaksi terindikasi sekitar 559,8 miliar rupiah yang terdiri dari 900 juta rupiah per bulan untuk usaha perjudian di Disney Time Zone dalam periode Desember 2025 sampai dengan bulan Juni tahun 2026 dan 1,2 miliar rupiah per bulan untuk usaha perjudian di Sky Time Zone. Dalam hal ini periode bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2026. Sebagai langkah penyelamatan aset dan pencegahan pelarian modal, penyidik memblokir 118 rekening dan virtual account serta menyita uang sebesar 14,96 miliar, juga menyita akta korporasi, barang bukti elektronik, dan dokumen pendukung yang sudah kita sita semua. Selanjutnya pada klaster kedua, Polda Metro Jaya juga berhasil mengungkap praktik perjudian yang berkamuflase sebagai arena permainan time zone di dua lokasi, yaitu Penjaringan, Jakarta Utara, dan di Kalideres di Jakarta Barat. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 69 tersangka yang terdiri dari 3 orang pemilik tempat ataupun penyelenggara, selanjutnya 19 orang yang merupakan karyawan, serta 47 orang adalah sebagai pemain. Penyidik juga telah menyita uang tunai sebanyak 1,31 miliar rupiah, emas seberat 21,90 gram, serta 3 berangkas, beberapa voucher permainan, dan 139 unit mesin perjudian. Dari 2 lokasi tersebut, omset praktik perjudian diperkirakan mencapai sekitar 2,1 miliar rupiah per bulan. Dalam hal ini, kami berharap masyarakat dihimbau tetap waspada dan tidak terlibat karena dapat merusak ekonomi keluarga dan memicu masalah sosial, kriminalitas, dan gangguan kesehatan mental. Rekan-rekan media sekalian yang kami banggakan, selanjutnya pada klaster ketiga, perlu kami sampaikan dalam hal ini, Polda Metro Jaya juga terus melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan obat keras berbahaya secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Selama periode Januari sampai dengan Juni 2026, Polda Metro Jaya beserta Polres jajaran telah berhasil mengungkap 3.809 laporan polisi dengan total tersangka sebanyak 5.196 tersangka. Dari jumlah tersebut terdapat 19 tersangka yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya ada 1.914 tersangka sebagai pengedar dan 3.263 tersangka sebagai pengguna. Terhadap pengguna yang memenuhi ketentuan, dilakukan penanganan melalui mekanisme rehabilitasi medis dan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh jajaran Polda Metro Jaya mencapai 17,45 ton senilai kurang lebih 1 triliun 7 miliar rupiah.
Apabila dikonversikan, diperkirakan telah mencegah potensi penyalahgunaan yang mengancam jiwa sekitar 15,9 juta jiwa masyarakat Indonesia. Kami juga mengungkap laboratorium Etomed dan juga Kariso, Prodol dan Ekstasi, dan selain itu peredaran sabu dalam jumlah besar serta pengungkapan ganja lintas wilayah dan juga distribusi obat keras dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu kami juga melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika. Langkah tersebut bertujuan untuk menghentikan sumber pembiayaan agar mereka tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan kembali jaringan peredaran narkoba. Di luar penegakan hukum, Polda Metro Jaya juga terus memperkuat langkah pencegahan. Hingga saat ini telah dibentuk 32 posko kampung tangguh anti narkoba dan penguatan pengawasan di kawasan rawan narkoba. Rekan-rekan media sekalian yang kami banggakan, pesan utama dari pengungkapan hari ini bahwa Polda Metro Jaya akan bertindak tegas terhadap segala bentuk kejahatan yang mengancam masyarakat, baik yang dilakukan secara konvensional melalui sistem elektronik, menggunakan korporasi, maupun yang dikendalikan oleh jaringan lintas wilayah dan lintas negara. Kami akan terus memburu pelaku, mengejar aliran dana, menyita aset, hasil kejahatan, serta meminta pertanggungjawaban setiap pihak yang terbukti terlibat sesuai dengan peran dan perbuatannya. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah tergiur dalam hal mencari keuntungan yang instan dari perjudian ataupun dari tindak pidana lainnya, tidak meminjamkan identitas pribadi untuk pembukaan rekening atau pendirian perusahaan, dan juga tidak bersedia menjadi direktur, nomine, serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan obat keras lainnya. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat penting. Apabila masyarakat mengetahui adanya praktik perjudian, peredaran narkoba, maupun aktivitas yang mencurigakan lainnya, segera laporkan kepada kantor polisi terdekat atau melalui layanan kepolisian 110. Selanjutnya, untuk rincian mengenai konstruksi perkara, modus operandi, tersangka, barang bukti, serta langkah-langkah penyidikan akan disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum dan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin selanjutnya akan dipersilakan Bapak Kabid Humas untuk melanjutkan session pendalaman dan juga nanti mungkin sesi tanya jawab dari rekan-rekan media. Waktu kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Wakapolda, Dires Narkoba, Dires Krim serta terkhusus bagi rekan-rekan media pada siang hari ini. Tadi kita sama-sama sudah mendengar apa yang sudah disampaikan di awal oleh Bapak Kapolda Metro Jaya tentang hasil pengungkapan jaringan narkoba beserta adanya perjudian baik online, darat, termasuk kejahatan TPPU dan prostitusi. Artinya Polda Metro Jaya sangat menjadikan ini suatu prioritas utama, memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat DKI. Untuk mempersingkat waktu, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya secara komprehensif terkait tentang peristiwa kronologis, tersangka, pasal pidana, dan
Nanti akan kita buka pertanyaan kepada rekan sekalian. Kesempatan akan kami berikan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Wakapolda Metro Jaya, kemudian Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya dan Dirres Narkoba Polda Metro Jaya serta rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kami akan menginformasikan terkait hasil pengungkapan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online dikolaborasikan dengan dugaan tindak pidana pornografi dan pornoaksi, kemudian juga dugaan tindak pidana perjudian dengan modus time zone. Dalam rentang waktu 4 bulan ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana perjudian online. Kami lakukan pengungkapan dengan 4 perkara dengan jumlah tersangka 13 tersangka perorangan dan 5 tersangka korporasi. Atas hal tersebut, penyidik telah melakukan penangkapan terhadap 12 orang tersangka dan menetapkan 1 orang tersangka warga negara asing yang saat ini penyidik sudah menerbitkan daftar pencarian orang, serta telah melimpahkan 7 orang tersangka dan barang bukti yang sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya oleh Kejaksaan Tinggi DKI. Kami sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti yang sudah P21 ke Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat perkara perjudian online yang di dalamnya terdapat pornografi online yang melibatkan jaringan warga negara asing dan perusahaan penyedia jasa pembayaran atau payment gateway serta perseroan cangkang nomini dalam dugaan tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pencucian uang pada sistem elektronik aplikasi Hot 51. Aplikasi Hot 51 adalah sistem elektronik yang menyediakan layanan perjudian dan live streaming pornografi. Untuk meraup keuntungan, sindikat ini melakukan pengelabuan sistem perbankan nasional dengan menggunakan saluran deposit berupa virtual account dari bank yang dikelola oleh Payment Gateway PT PDN, kemudian virtual account yang dikelola oleh Payment Gateway PT HSR, serta rekening perusahaan milik PT KAJP. Keberhasilan pengungkapan perkara ini berawal dari pelaksanaan patroli siber yang dilanjutkan dengan pendalaman analisis follow the money atau penelusuran aset keuangan pelaku. Pada fase penindakan awal, tim penyidik melakukan penangkapan secara serentak di beberapa wilayah hukum, antara lain di wilayah hukum Jawa Timur, kemudian Aceh, dan wilayah hukum Polda Metro Jaya, untuk mengamankan para tersangka yang berada pada
klaster afiliator serta pelaku pornografi live streaming yang ada pada aplikasi Hot51. Dari hasil pemeriksaan para tersangka klaster awal, penyidik melakukan pengembangan menggunakan metode penyidikan korporasi dengan menganalisis secara komprehensif transaksi keuangan serta menelusuri struktur kepemilikan, manfaat, dan entitas-entitas yang kita curigai. Melalui serangkaian pendalaman aliran dana dan verifikasi legalitas perseroan, penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan sindikat kejahatan transnasional yang dikendalikan oleh warga negara asing. Modus operandi yang digunakan jaringan ini adalah dengan menyuruh serta membiayai warga lokal untuk melakukan pendirian puluhan perusahaan cangkang secara fiktif yang tujuannya semata-mata dirancang untuk sebagai instrumen pencucian uang guna membuka rekening penampung dana deposit perjudian. Selanjutnya, penyidik melakukan pengembangan penyidikan guna menyasar pertanggungjawaban pidana pada klaster-klaster perusahaan penyediaan jasa pembayaran atau payment gateway. Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan status tersangka terhadap direksi, entitas korporasi perusahaan penyedia jasa pembayaran atau payment gateway, dan entitas korporasi perusahaan mitra atau merchant atas dugaan tidak dilaksanakannya pemenuhan kewajiban customer due diligence, sehingga turut serta memberikan sarana kepada merchant fiktif yang terafiliasi sebagai sistem pembayaran aplikasi Hot51 ke dalam sistem pembayaran perbankan nasional. Sindikat ini melakukan pengelolaan dana gelap dengan volume gabungan sebesar 559 miliar 848 juta 693.338 rupiah. Terdiri dari perputaran perusahaan mitra perusahaan payment gateway, diantaranya PT ID mengelola 161,8 miliar, kemudian PT MDS mengelola 68,2 miliar, kemudian PT CDS mengelola 26,3 miliar. Selanjutnya, penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap 118 rekening bank dan virtual account serta telah melakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah 14 miliar 962 juta 46 ribu rupiah. Dari skema ini mengilustrasikan secara jelas bagaimana aliran dana kejahatan dari aplikasi Hot51 yang ditampung dan disamarkan melalui penyalahgunaan fasilitas virtual account, korporasi payment gateway, serta rekening perseroan cangkang. Selanjutnya dana gelap tersebut didistribusikan secara terstruktur untuk membayar jaringan agensi perjudian dan pornografi. Skema ini memaparkan modus operandi aplikasi Hot51 yang memfasilitasi tindak pidana pornografi melalui fitur live streaming, di mana para penonton memberikan bayaran berupa virtual gift kepada host. Keuntungan finansial dari gift tersebut kemudian dikonversi menjadi uang tunai melalui payment gateway untuk didistribusikan sebagai komisi berjenjang kepada jaringan agensi secara terstruktur, mulai dari master agen hingga host di lapangan. Tentunya keberhasilan ini
merupakan hasil kolaborasi antara penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan otoritas pengawas Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Komdigi, para ahli pidana maupun ahli hukum informasi dan transaksi elektronik. Daftar barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyidik, kami sudah melakukan penyitaan terhadap 14 miliar 962 juta rupiah, kemudian 33 akta korporasi, 28 unit barang bukti elektronik. Dan kami juga sudah melakukan penetapan tersangka terhadap 9 orang tersangka, diantaranya WS kami tangkap di Jawa Timur, BF kami tangkap di Jakarta Barat, kemudian RM kami tangkap di Jawa Timur, OVI kami tangkap di Aceh Utara, XR kami tangkap di Jawa Timur, MPN kami tangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kami sudah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap XB, seorang warga negara asing. Kami juga sudah melakukan penetapan tersangka terhadap Direktur PT HSR yang kami lakukan penangkapan di Jakarta Utara, dan Direktur PT PDN yang kami lakukan penangkapan di Jawa Timur. Pasal yang kami terapkan terhadap persangka perorangan adalah pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana 9 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pornografi dengan ancaman pidana paling singkat 6 bulan dan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 2 miliar. Pasal 607 KUH Pidana tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain terhadap subjek hukum perorangan dan direktur pada perusahaan, kami juga telah melakukan penetapan tersangka terhadap 5 korporasi. Di antaranya adalah PT HSR, PT PDN, PT MDS, PT CDS, dan PT ID. 5 korporasi ini kami tetapkan sebagai tersangka yang melakukan operasional pendistribusian keuangan dari hasil perjudian online dan pornografi live stream. Terhadap para korporasi tersebut, kami terapkan pasal 118 KUH Pidana dan atau pasal 119 KUH Pidana dan atau pasal 120 KUH Pidana dan atau pasal 121 KUH Pidana dan atau pasal 122 KUH Pidana, junto pasal 45 KUH Pidana dan atau pasal 46 KUH Pidana dan atau pasal 47 KUH Pidana dan atau pasal 48 dan 49 KUH Pidana tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun, pidana paling banyak korporasi kategori 6 2 miliar rupiah. Kemudian rekan-rekan sekalian, selain kami melakukan pengungkapan
terhadap dugaan tindak pidana perjudian online dan pornografi live streaming, kami juga telah melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana perjudian dengan modus operandi time zone. Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan peristiwa tindak pidana perjudian yang berkamuflase permainan time zone dengan nama Disney Time Zone yang beralamat di Jembatan 3 dan Sky Time Zone yang beralamat di Jalan Taman Surya, Kalideres. Selanjutnya, Subdit Jatanras Reskrim Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan secara intensif terhadap informasi tersebut. Kami informasikan tata cara atau modus operandi perjudian yang diselenggarakan oleh Disney Time Zone dan Sky Time Zone berupa permainan. Pertama, pemain datang ke lokasi kemudian melakukan deposit uang secara tunai maupun transfer kepada kasir guna mengkonversi uang tersebut menjadi voucher. Setelah mendapatkan voucher, pemain dapat memilih mesin permainan judi. Rekan-rekan nanti bisa lihat mesin permainannya di depan dan di lapangan, karena kami sudah melakukan penyitaan terhadap mesin permainan perjudian yang digunakan tersebut. Beberapa jenis perjudian yang ada berupa mesin kartu paman, mesin royal game, mesin slot game, mesin roulette, mesin tembak ikan, mesin tembak burung, mesin naga putar. Selanjutnya, apabila pemain kalah, maka poin milik pemain akan hilang. Namun apabila pemain menang, maka poin pemain akan bertambah dan wasit akan melakukan penukaran poin dengan voucher kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan hingga saat ini, omset dari usaha perjudian tersebut mencapai 2,1 miliar per bulan. Kemudian barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya adalah uang tunai senilai 1,3 miliar, kemudian emas 21,95 gram, 3 brankas warna hitam, voucher pecahan 50 sampai dengan 1000, berbagai alat ketangkasan perjudian, 39 unit mesin perjudian, dan kami juga sudah melakukan penetapan tersangka dengan beberapa klaster. 3 klaster adalah pemilik dari tempat perjudian tersebut, kemudian klaster karyawan Disney Time Zone, juga klaster karyawan Sky Time Zone. Persangkaan pasal terhadap klaster penyelenggara pemilik karyawan yang pertama, tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana 9 tahun penjara, dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 607 KUH Pidana dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Rekan-rekan sekalian, dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan perjudian dan pornografi memicu lingkaran setan yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Praktik ini mengakibatkan kerugian finansial masif, lonjakan angka kriminalitas, memburuknya kesehatan mental, dan rusaknya hubungan antar individu. Ancaman ini tentunya bahkan saat ini sudah menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan siswa sekolah. Dampak kamtibasnya, perjudian dan pornografi online merusak stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
dengan memicu lonjakan angka kriminalitas siber, menghancurkan ekonomi keluarga, serta menyebabkan gangguan kesehatan mental. Keterkaitan erat antara keduanya saling menjadi pintu masuk berbagai tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, Polri terus melakukan upaya, baik itu berupa upaya preventif dengan melakukan upaya pencegahan perjudian dan pornografi online melalui patroli siber, kampanye edukasi kepada masyarakat, dan pemblokiran konten-konten dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Pencegahan juga dilakukan dari tingkat akar rumput hingga penertiban internal. Upaya represif yang dilakukan oleh Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya, kepolisian terhadap perjudian dan pornografi online berfokus pada penegakan hukum tindak pidana untuk memberikan deterrent efek. Tindakan ini meliputi pelacakan dan pembongkaran sindikat, pemblokiran situs bekerjasama dengan Komdigi, serta penindakan tegas para pelaku. Tindak kejahatan yang memadukan eksploitasi pornografi, perjudian, dan pencucian uang melalui sistem keuangan digital merupakan bentuk transnational organized crime yang secara nyata merugikan moral bangsa dan stabilitas ekonomi negara. Polda Metro Jaya berkomitmen penuh untuk terus melakukan penegakan hukum secara agresif dan proaktif. Kami tidak akan ragu melakukan penindakan tegas terhadap siapapun yang terlibat, mulai dari operator di lapangan, dalang kejahatan, warga negara asing, hingga menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi nakal di sektor finansial. Demikian yang dapat kami sampaikan informasi terkait dengan pengungkapan tindak pidana perjudian online yang dielaborasikan dengan pornografi live streaming maupun dugaan tindak pidana perjudian dengan modus time zone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum atas penjelasan yang kita sama-sama dengarkan. Kita berikan kesempatan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Wakapolda Metro Jaya, yang saya hormati Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang kami hormati Direskrim Polda Metro Jaya, dan yang kami banggakan rekan-rekan insan pers sekalian. Atas izin Bapak Wakapolda, kami akan menyampaikan perkembangan upaya pemberantasan pelaku peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen yang nyata dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dan Satres Narkoba Polres Jajaran dalam mengimplementasikan program Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu Jakarta Plus. Program ini merupakan panduan kami, pedoman kami, sekaligus memberikan motivasi bagi kami dan jajaran untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Pengungkapan jaringan narkoba dalam skala besar ini menjadi bukti ketegasan hukum sekaligus penyelamatan bagi jutaan jiwa anak bangsa. Kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian hasil pengungkapan pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba periode Januari sampai dengan Juni tahun 2026.
Jumlah perkara yang diungkap sebanyak 3.809 laporan polisi. Jumlah tersangka sebanyak 5.196 orang, di mana 19 tersangka berperan sebagai produsen, kemudian 1.914 tersangka berperan sebagai pengedar, dan 3.263 tersangka sebagai pengguna. Terhadap pengguna, kami terapkan proses restoratif justice berupa rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 54, di mana pecandu atau pengguna narkotika wajib direhabilitasi medis maupun sosial. Dari 5.196 tersangka kami rincikan 4.739 orang tersangka laki-laki, 457 orang tersangka perempuan, 16 orang tersangka anak-anak, dan 39 orang tersangka warga negara asing dari 15 negara. Nanti secara detail terkait dengan kewarganegaraan warga negara asing maupun perbuatan yang dilakukan terkait peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, berita rilis ini akan kami sampaikan kepada rekan-rekan insan pers sekalian. Dari pengungkapan tersebut kami telah menyita sejumlah barang bukti sebanyak 17,45 ton. Sekali lagi kami sudah menyita barang bukti sebanyak 17,45 ton. Sebagaimana yang dapat rekan-rekan lihat di hadapan rekan-rekan, namun perlu kami jelaskan, sebagian dari barang bukti telah dimusnahkan. Hal ini sesuai dengan pasal 10, pasal 90 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana ketika ada ketetapan status barang bukti dari Kejaksaan Negeri, maka dalam kurun waktu 7+7 hari wajib dilakukan pemusnahan. Kami rincikan barang bukti yang kami sita. Yang pertama adalah obat-obat keras berbahaya sebanyak 13,42 ton atau sebanyak 53.709.892 butir. Kedua, prekursor karisoprodol sebanyak 2,587 ton. Ketiga, pil karisoprodol golongan 1 narkotika yang umum dikenal dengan pil jin atau pil koplo, kami menyita sebanyak 314.000 butir atau 104 kg bila diasumsikan per butir 0,3 gram. Yang keempat, barang bukti ganja seberat 355,69 kg, barang bukti sabu seberat 197,50 kg, barang bukti etomidet sebanyak 16.956 piece cartridge vape, kemudian serbu etomidet sebanyak 33,88 kg, serbu ekstasi sebanyak 19,78 kg, ekstasi sebanyak 29.289 butir, ketamin sebanyak 16,80 kg, tembakau sintetis atau yang sering kita kenal dengan tembakau gorila sebanyak 10,66 kg, happy water sebanyak 5,37 kg, cairan bibit sintetis sebanyak 5,29 kg, cairan THC sebanyak 2,66 kg, happy 5 sebanyak 5.208 butir, kokain
sebanyak 1,08 kg dan cairan MDMB Pinaka sebanyak 306,91 gram. Rekan-rekan sekalian, dari pengungkapan ini tergambar di hadapan rekan-rekan bukan sekedar hanya tumpukan barang bukti yang dalam jumlah besar, tapi melainkan ini adalah pencapaian penting, pencapaian yang sangat krusial bahwa Polda Metro Jaya telah berhasil menyelamatkan kurang lebih 15 juta jiwa masyarakat dari jerat narkoba yang merupakan ancaman nyata bagi anak bangsa. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan juga ada 6 jenis kasus narkoba yang menonjol dan dapat juga rekan-rekan dapat melihatnya di layar belakang sebagai berikut. Yang pertama adalah pengungkapan home industry atau clandestine lab narkotika golongan 2 jenis etomidate di 3 lokasi dengan mengamankan 8 tersangka dengan jumlah barang bukti yang disita berupa cartridge vape itu sebanyak 2.807 piece, kemudian serbu etomidate sebanyak 3.204,44 gram dan cairan etomidate sebanyak 27.730 mililiter, di mana serbu etomidate dan cairan etomidate ini dapat memproduksi kurang lebih 450.000 cartridge vape. Kami jelaskan juga modus operandi para pelaku di dalam melakukan aksinya memproduksi etomidate, yaitu dengan menyamarkan apartemen tempat tinggal sebagai tempat untuk memproduksi dan tempat untuk menyimpan prekursor narkotika jenis etomidate. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa narkotika golongan 2 jenis etomidate ini ya saat ini merupakan fenomena yang sangat digandrungi oleh remaja perkotaan, khususnya pecandu atau pemakai narkoba. Karena memang penggunaannya mudah, tidak terlihat, dapat disamarkan sebagaimana juga penggunaan rokok-rokok elektrik lainnya. Sehingga memang etomidate ini lebih pesat perkembangannya di perkotaan. Yang kedua adalah pengungkapan home industry clandestine lab narkotika jenis karisoprodol, ya pil jin atau pil koplo di 2 lokasi di Semarang dan di Jakarta. Diamankan 4 tersangka, baik sebagai penyandang dana, tersangka sebagai penyedia prekursor fasilitas maupun peralatan, dan tersangka peracik serta yang diamankan tersangka yang berperan sebagai pencari pembeli. Jumlah barang bukti yang disita berupa pil karisoprodol sebanyak 308.000 butir, sebagaimana yang bisa rekan-rekan lihat di sebelah kanan saya berwarna putih. Kemudian barang bukti prekursor karisoprodol sebanyak 2,587,8 ton. Kami sampaikan modus operandi pelaku dalam memproduksi narkotika jenis karisoprodol yaitu dengan menyamarkan gudang pakan ternak sebagai tempat untuk memproduksi dan menyimpan prekursor narkotika sehingga tidak dicurigai oleh warga setempat. Yang ketiga adalah pengungkapan home industry clandestine lab narkotika jenis ekstasi. Ya, ini di Jakarta oleh jaringan Cina. Kami amankan di 1 lokasi dengan mengamankan 2 orang tersangka. Yang pertama sebagai penyedia bahan prekursor, fasilitas, serta peralatan produksi. Dan yang kedua adalah yang membantu untuk mencetak atau membuat narkotika jenis ekstasi. Jumlah barang bukti yang kami sita berupa pil ekstasi siap edar sebanyak 653 butir, serbu ekstasi sebanyak 16.695 gram, di mana modus operandi para pelaku
menyamarkan apartemen tempat tinggal di salah satu apartemen di Jakarta dijadikan tempat untuk memproduksi dan penyimpanan prekursor atau bahan baku pembuatan narkotika. Selanjutnya, pengungkapan narkotika jenis sabu, sindikat jaringan Malaysia, Cina, dan Medan masuk ke Jakarta. Ini di 6 lokasi dengan mengamankan 15 orang tersangka, baik tersangka sebagai pengedar maupun tersangka sebagai kurir, dengan jumlah barang bukti seberat 108,37 kilogram. Yang kelima, pengungkapan obat keras berbahaya jenis tramadol, heximer, trihexypenidil, alprazolam, dextro, sanak, dan mercy. Ini dapat rekan-rekan lihat di hadapan rekan-rekan sekalian. Ada pil yang berwarna kuning, kemudian dalam bentuk botol, itu adalah obat keras, termasuk dalam box yang di hadapan kita sekalian. Pengamanan di 528 TKP dengan tersangka yang diamankan sebanyak 635 orang tersangka dengan mengamankan barang bukti sebanyak 13,42 ton. Ini saya kami sampaikan, para pelaku menggunakan modus mengkamuflase toko-toko kosmetik, toko kelontongan, pinggir jalan yang digunakan untuk menjual obat keras berbahaya. Yang keenam adalah pengungkapan narkotika jenis ganja, sindikat jaringan Medan Jakarta di 16 lokasi. Kami mengamankan 28 orang tersangka, baik sebagai pengedar dan sebagai kurir, dengan jumlah barang bukti yang diamankan 220 kilogram. Rekan-rekan sekalian, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya juga menyidik 2 kasus tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal peredaran gelap narkotika, dengan menyita semua aset yang terkait dengan tindak pidana dengan tujuan untuk memiskinkan para bandar, pengedar, kurir, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan lagi secara finansial untuk berbisnis narkoba. Adapun aset yang kami sita antara lain, pertama dari aset yang disita dari tindak pidana asal narkoba oleh tersangka AA dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 kg, yaitu sertifikat hak milik 3 unit apartemen yang diapresial bernilai 2 miliar. Yang kedua, menyita uang tunai sebanyak 1 miliar rupiah dan menyita 1 unit mobil Alphard. Yang kedua, aset yang disita dari tindak pidana asal narkoba tersangka JI dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 116 kg dan 90.000 butir ekstasi. Kami menyita 20 surat bukti kepemilikan tanah seluas 28 hektar yang diapresial bernilai jual 5 miliar. Kemudian kami menyita sertifikat hak milik 3 buah ruko yang diapresial bernilai jual 3 miliar rupiah. Rekan-rekan pers yang kami hormati, Polda Metro Jaya selalu berkomitmen kuat akan terus melakukan penegakan hukum yang berkelanjutan terhadap pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk konsistensi ikhtiar di dalam membentengi anak bangsa dari kehancuran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, pengungkapan dari Direktorat Narkoba beserta jajaran. Kami beri kesempatan bagi rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan konsep konferensi pers kita hari ini. Silakan, mungkin ada yang mengajukan pertanyaan.